Hai guys, gua excited banget untuk announce grand opening dari YouTube channel Christine Salim. Kalau teman-teman follow Instagram gua pasti tahu dong. Dulunya tahun lalu gua tuh lahirkan satu YouTube channel namanya Triple I. Teman-teman kalau misalnya belum kenal gua, namanya Christine Salim dan gua sedang belajar di University of Technology Sydney, Australia online. Nah, ini udah masuk ke tahap universitas, dianggap sebagai second year, tahun kedua di universitas. Karena tahun pertama, gue udah menjalani UTS College, jadi college belum universitas. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail tentang perjalanan UTS College, teman-teman boleh pergi ke YouTube Triple I, gue bakal link di deskripsi bawah. Nah, gue udah post banyak banget sih tentang university related, and mungkin bisa membantu teman-teman kayak tentang scholarship, tentang timetable, tentang orientasi yang seru dan lain sebagainya. Nah, gue buat channel ini karena just because it, gak ada alasan. So basically, Senin depan ini gue bakalan masuk ke universitas, and I'm so excited to share with you. Gue udah habiskan orientasi, hari ini hari terakhir, tadi lupa. Oke, kabar baiknya itu gue udah tiba di konfirmasi, dikasih tahu, diberitahu oleh pihak dari UTS kalau misalnya gua itu punya GPA tertinggi I think seangkatan bisnis gitu. So gua ambil major bisnis, dan di college itu kita belajar semua 8 pelajaran bisnis kayak fundamentals of business, for example like finance, economics, marketing, management, accounting, etc. Jadi ada 8 macam. Nah, itu merupakan sebuah kayak opportunity sih untuk kita tahu gimana sih tuh bisnis fundamentals dari ini. Terus kita bisa pilih dari sana kita mau deepen yang mana, kita mau sekolah lebih dalam, major yang mana. Nah, gua ini udah masuk university, and what I chose, apa yang gua pilih itu gua mau double major. Gua major di international business dan juga information technology. Jadi bisnis sama teknologi gua kira wow, best combination. So ya, sebenarnya bisa pilih sih, mereka ada kayak 5 choice options untuk pilih gimana kita menjalani UTS kita. Jadi ini sisanya 2 tahun, gue udah spend 8 bulan di college. Kalau major itu lebih detail, lebih dalam. Kalau sub major itu ya sebagai minor. Sub major itu I think is minor. Kalau electives itu curriculum. Nah, gue udah set timetable, baru aja gue print out, and I wanna share with you about this timetable. Oke, kabar baiknya tuh gue dikirimin money transfer dari UTS di bawah 50 juta. Dan itu basically sebagai prize sih. Misalnya gue itu punya GPA tertinggi seangkatan. I don't know, how can? Karena universitas ini benar-benar sangat bergengsi dan pastinya orang-orangnya kompetitif banget. So kayak GPA gue kan, gue punya 2 semester di college. Yang pertama tuh gue dapat GPA 6,5 dari 7. Yang GPA kedua tuh 6,8 dari 7. So gue dapat ini prize winners ini, yang awards ini itu dapat dari yang 6,8 dari 7. GPA-nya 7, gimana caranya? Kayak memang sih aneh banget sih. Kalau misalnya di Indonesia ataupun di Australia ada beberapa juga, itu semua kebanyakan GPA-nya tuh 4 maksimum. Nah, the reason why it is 7 itu karena gue udah search dan mereka bilang itu karena tergantung dengan credit points. Jadi credit points itu kayak poin-poin yang kita dapatkan setelah kita menyelesaikan subjek-subjek yang kita harus ambil. Gue dapat transfer money dan mereka bakalan selebrasi kayak announce kalau misalnya gue dapat highest GPA dan dapat outstanding winners awards di November tahun ini. So I'm so excited, gue nervous banget, but I'm so happy sih after all. Kayak how can? Surprisingly yes, you get it. Like oh no. And sebenarnya gue ada teror satu scholarship, dan mereka itu suruh kita menjawab tiga pertanyaan, dan juga GPA kita harus 6 atau di atas. Jadi 6 or above. Pertanyaannya itu yang pertama itu mereka tanya tentang motivasi. Apa yang memotivasi Anda untuk menyelesaikan secara sukses dalam karir, bukan karir, maksudnya degree ini. Setiap pertanyaan ini kita harus jawab 200 kata. Dan pertanyaan kedua tuh mereka tanya tentang
experience kita atau kayak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari mengikuti kayak aktivitas-aktivitas sosial atau yang komunitas-komunitas, service-service, volunteer, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu mereka tanya tentang apa peristiwa yang pernah terjadi karena pemikiran inovatif atau pemikiran inisiatif teman-teman gitu. Nah, jadi 3 pertanyaan itu yang kita harus jawab dan kita submit sebelum end date-nya, dan juga GPA harus 6 atau di atas. But unfortunately I don't get it. Mereka bilang gue nggak tahu sih, nggak ada alasannya. Sebenarnya gue dapat 25% dari hasil ujian SMA, 25% setiap tahun. So 25% tuh lumayan sih. Itu udah berapa ratus juta. Ya, be grateful sih for all things. And talking about the timetable, gue sejak UTS College pertama itu gue bangun jam 2:22 AM. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang detail tentang a day in my life yang bangun jam 2:22 itu, jam 2:22 itu gue ada videonya di channel Triple I. Itu ngakak banget sih, seru sih. Gue nggak pernah bangun secepat itu karena gue so excited banget untuk masuk sebagai mahasiswa baru. Nah, itu kita belum bisa jadwalin schedule kita, kayak kita mau masuk lectures atau tutorials yang keberapa jam berapa itu kita belum bisa pilih pada semester 1. Ke semester 2 itu kita bisa pilih, yang gue pilih lagi yang bangun pagi karena gue suka bangun pagi. Dunia masih tenang, dunia masih gelap, dan gue udah belajar. Padahal kayak kalau dipikir-pikir itu berat sih, kayak lu baru bangun dan lu belajar hal-hal yang berat. I learn about business it has never been my thing. Kayak gue belum pernah belajar bisnis, dan bisnis lumayan berat, dan bayangkan pagi-pagi jam subuh itu tidak belajar bisnis. But overall itu enak banget sih, gue enjoy banget tentang UTS College. Guru-gurunya juga seru-seru banget. Gue lebih suka tipe yang ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya gurunya lebih santuy, lebih ke kayak teman ngobrol, sharing tentang life experience, lebih seru daripada kayak orang dosen-dosen yang listen to me, yang lebih mengingatkan kalau misalnya ini tuh kelas loh. So gue lebih suka bangun pagi, and I set my own timetable. Sebenarnya gue ada masalah sebelum masuk ke universitas, dan gue itu transfer money for university itu masuk ke college-nya. So even if UTS College, UTS University itu sama-sama UTS tapi beda rekening. Jadi masuk ke UTS College dan birokrasinya tuh rumit banget, dan gue late dong, gak ada kesempatan untuk memilih jadwal kelas. Jadi di misalnya ada setiap subjek itu ada kelas, beberapa kelas, dan kebanyakan udah full. Ini I really hate this one, you know. Ini sore banget. Jadi kita ada 3 jam lebih dulu dari Australian. Biasa kita ada perubahan, kadang bisa 4 jam lebih awal, kadang 3 jam lebih awal. Dan sekarang lagi 3 jam lebih awal. Dan gue dapat So kali ini gue pilih kayak ada integrating business perspective sama international business-nya, 2 subjek, dan juga IT-nya 1 subjek. So itu kayak udah ada kerangkanya sih, kayak recommended structure-nya gitu. Kayak lu harus pelajari ini dulu baru lu bisa belajar ini kan. Masih keren banget sih lectures yang gue untuk universitas ini. Kalau misalnya di university this one, oke, ini jadwal semester 1 sama semester 2 yang lalu di college. Nah, guru-gurunya tuh seru-seru banget, dan tapi mereka belum dokter, belum S3. So yang ini universitas gue wow, salut banget. Mereka itu semua udah dokter, S3, dan background mereka kan ada tulis kayak biografinya. Keren banget sih, kok kayak mereka kayak udah diakreditasi ini. I'm really looking forward sih untuk universitas ini. Dan tetap semangat. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman buat hal baik lebih banyak. Stay safe, stay happy, stay healthy, and stay sane.